Berikutnya al-kabiratu tsalitsa wal isyrun. Dosa besar yang ke-23, al-yamin al-ghamus. Sumpah palsu. Qala Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar diantaranya menyekutukan Allah, syirik, dan itu dibahas di awal-awal ya. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafs, dan membunuh. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wal yaminul ghamus, dan yang dimaksud dengan yaminul ghamus, sumpah palsu, alladzi yata'ammadu fihal kadzib, yang sumpah sengaja dusta. Sengaja dusta terus dikuatkan dengan sumpah. Li'annaha taghmisul khalifa fil itsm, karena menjerumuskan orang yang bersumpah ini di dalam dosa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun, dan Nabi SAW bersabda, ada seorang yang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak mengampuni fulan. Faqala Allah Ta'ala, man dzalladzi yata'ala alayya, maka Allah SWT berfirman, siapa yang merasa lebih tinggi dariku? Anni la aghfiru li fulan, bagaimana mengatakan gitu, lebih tinggi daripada Allah, yaitu mengatakan gitu, mengatakan tentang Allah, Allah tidak mengampuni fulan, berbicara dusta tentang Allah gitu, seolah-olah Allah itu nurut dengan ucapannya gitu, itu yang paling tinggi gitu. Allah tidak akan begini, emang Allah nurut kamu, gampangnya begitu. Nah itu makna di sini itu. Karena itu Allah SWT berfirman, man dzalladzi yata'ala alayya, siapa yang merasa lebih tinggi dariku gitu. Anni la aghfiru li fulan, bahwa aku tidak mengampuni fulan. Qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak, bahkan aku ampuni dia, dan orang yang mengatakan kayak tadi itu terhapus semua amal baiknya. Nah, yang diambil pelajaran di sini bagaimana? Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang berbuat apapun yang Allah kehendaki. Nah, karena Allah lah Tuhan yang menciptakan dan yang mengatur segala ciptaannya. Adapun hamba itu adalah yang diatur. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terkendali oleh siapapun, tidak dikendalikan oleh siapapun. Karena itu tidak boleh orang itu mengatakan Allah begini, Allah begini ya. Nah, kecuali apabila hamba itu hanya ikut apa yang difirmankan oleh Allah atau yang disabdakan oleh Rasulnya. Yang ketiga, hamba itu tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu ya, tanpa dasar Quran atau Sunnah. Nah itu. Adapun kaitannya dengan bab yang di sini itu, bahwa orang yang berkata wallahi Allah tidak mengampunimu. Nah itu di sini dua. Yang pertama, difahami seolah-olah dia lebih tinggi dari Allah dan Allah mengikuti apa yang dia inginkan, dan itu yang paling hina gitu. Nah, atau yang kedua, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tapi tetap maknanya mengandung makna yang pertama, bahwa seolah-olah dia tahu semua apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perbuat, bahkan yang akan datang. Yang akan datang Allah berbuat seperti apa, seolah-olah dia tahu bahwa Allah tidak mengampuni itu. Nah, akhirnya Allah SWT menjawab, man dzalladzi yata'ala alayya, siapa yang merasa lebih tinggi dariku. Nah, jadi orang yang berkata demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Nah, itu seandainya dalam bahasa kita itu atasan kepada bawahan yang langsung tugasnya dari demi Allah, dia tidak boleh kayak gitu nanti.
Nah, dan saya atasannya. Nah, seperti itu. Nah, karena itu Allah menjawab, siapa yang merasa lebih tinggi daripada aku? Karena ucapannya tadi itu. Nah, adapun makna yang kedua saja itu sudah sejajar dengan kesyirikan, bahkan bisa lebih tinggi daripada kesyirikan. Apa itu? Yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan diantara ulama ahlu sunnah memberikan penjelasan, itu menunjukkan makna berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tanpa Quran dan sunnah, itu lebih tinggi daripada syirik, lebih tinggi daripada kesyirikan. Gitu. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syekh Utsaimin memberikan penjelasan, ini adalah tingkatan dosa besar, gitu, yaitu perbuatan keji, dosa-dosa besar. Atasnya lagi adalah syirik, atasnya lagi adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Loh, kenapa berbicara tentang Allah tanpa ilmu menjadi lebih besar daripada syirik? Dan di dalam hadis Rasulullah, dosa yang paling besar itu dikatakan syirik, gitu. Nah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih besar daripada syirik, karena itu sendiri adalah syirik, dan syiriknya tidak hanya untuk dia, tapi syiriknya itu menjadikan orang-orang nanti akhirnya menjadi musyrik. Nah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu di samping itu juga syirik, itu menjadikan orang lain syirik. Nah, itu akhirnya lebih tinggi daripada syirik. Lah, bagaimana berbicara tentang Allah tanpa ilmu dikatakan syirik? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu dikatakan syirik, itu seperti orang yang buat syariat. Seperti orang yang buat syariat. Disebut oleh Allah di dalam Al-Quran syirik. Kenapa? Yang berhak buat syariat hanya Allah. Kalau ada yang buat syariat selain Allah, berarti dia menjadi sekutu Allah. Yang kedua, syariat yang ia buat ini nanti akhirnya menjadi sebab kesyirikannya umat. Nah, karena itu membuat syariat itu lebih tinggi daripada syirik. Nah, jadi kayak gitu. Nah, membuat syariat itu apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, itu contohnya adalah buat contoh atau makna yang paling utama dibahas oleh ulama adalah membuat syariat tadi itu. Allah berfirman, amlahum syuraka'u syara'u minad-dini malam ya'zam bihillah. Amlahum, apakah mereka punya? Mereka ini adalah umat. Apakah mereka punya apa? Syuraka'u, sekutu-sekutu Allah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu Allah? Gitu. Sekutu Allah bagaimana? Syara'u lahum, yang mana sekutu-sekutu ini membuat syariat untuk mereka. Malam ya'zan bihillah, padahal itu tidak diizinkan oleh Allah. Apa maksudnya? Orang-orang yang mengikuti syariat bukan syariat Allah dengan sadar, itu orang-orang yang musyrik. Mengikuti syariat bukan syariat Allah dengan sadar, maka orang itu adalah musyrik. Lalu Allah berfirman, amlahum syuraka'u, apakah mereka punya sekutu-sekutu bagi Allah? Berkeyakinan Allah punya sekutu. Sekutu ini ngapain? Disembah. Dalam hal ini membuat syariat untuk mereka, terus diikuti. Nah, dan Allah berfirman tentang orang ahli kitab mengangkat tokoh agamanya sebagai Tuhan selain Allah, babnya juga seperti ini. Itu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang ahli kitab itu menjadikan tokoh-tokoh agama mereka sebagai Tuhan selain Allah, sebagai sesembahan selain Allah. Adi bin Hatim, sahabat yang asalnya ahli kitab,
begitu mendengarkan ayat ini berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma kunna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami dulu tidak menyembah tokoh-tokoh agama. Maksudnya, wahai Rasulullah, kami dulu, saya dan teman-teman dulu, maksudnya kita ahli kitab. Ketika kami ahli kitab, kami tidak menyembah tokoh agama. Lah kok ada ayat begini, orang ahli kitab menjadikan tokoh agama sebagai Tuhan selain Allah. Lah kok gini? Padahal saya tahu benar orang ahli kitab itu tidak menjadikan tokoh agama sebagai Tuhan selain Allah. Maknanya ucapan Adi bin Hatim tadi gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, alaisu yuharrimuna ma ahallallah wa yuhilluna ma harramallah fatuti'unahu. Rasulullah SAW menjelaskan, bukankah tokoh-tokoh agama kalian, tokoh-tokoh agama itu, ya, bukankah tokoh-tokoh agama itu mengharamkan yang dihalalkan Allah dan menghalalkan yang diharamkan Allah, lalu kalian taat? Qala bala. Adi bin Hatim berkata, kalau gitu ya. Kalau kayak begitu, ya, menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, lalu pengikutnya taat, ya. Lalu Rasulullah bersabda, fatilka ibadatukum, itulah bentuk ibadah kalian pada tokoh agama. Ada faedah dua yang sangat besar yang berkaitan di sini. Yang pertama, mengikuti syariat bukan syariat Allah itu musyrik. Itu kenapa? Itu sama dengan menjadikan tokoh agama sebagai sesembahan selain Allah, dan itu musyrik. Pembahasan yang kedua, yang buat syariat siapapun dia itu dihukumi oleh Allah sebagai sekutu Allah. Itu sekutu Allah yang dibuat oleh manusia dan tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, dan yang pengikut dengan yang buat syariat lebih tinggi yang buat syariat. Karena itu sekedar syirik lebih rendah dibandingkan dengan syiriknya yang buat syariat tadi itu. Nah, dan itu diungkapkan oleh Allah, itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Buat syariat itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, karena itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan syirik. Sesungguhnya itu syirik, tapi syiriknya ya untuk dirinya, ya menjadi sebab syiriknya orang lain. Nah, kembali ya, karena itu tatkala ada orang yang berkata wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak mengampuni fulan. Qala Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, man dzalladzi yata'ala alayya, siapa yang merasa lebih tinggi dariku, gitu. Anni la aghfiru li fulan, bahwa ia berkata aku tidak mengampuni fulan. Qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak, bahkan fulan itu aku ampuni, dan orang yang berkata tadi itu terhapus semua amalnya. Kaitannya dengan bab dia bersumpah demi Allah terus berkata seperti itu, gitu. Yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Thalathatun, tiga golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan bicara kepada mereka, pada tiga golongan. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan balasan untuk mereka adalah azab yang sangat menyakitkan. Al musbilu izarahu, orang yang isbal pakaiannya, orang yang isbal pakaiannya. Wal mannan, dan orang yang undat-undat dari pemberiannya. Wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib, dan orang yang melepas dagangannya, gitu, dengan sumpah yang dusta.
orang yang melepas dagangannya, orang yang menjual dagangannya, orang yang menjual dagangannya dengan sumpah yang dusta. Gitu. Dan di dalam hadis yang lain yang berkaitan dengan sumpah, berkaitan dengan dagangan, Rasulullah SAW bersabda, al-halifu manfaatun fisil ati manfaatun lil barakati. Sumpah itu melariskan dagangan dan menghapus berkahnya. Dan di hadis yang lain yang persis dengan yang diangkat di sini, gitu, Rasulullah SAW bersabda, gitu, wa rajulun ja'alallahu bidha'atahu la yabi'u illa biyaminihi wa la yashtari illa biyamini. Gitu. Dan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan akan diazab dengan azab yang pedih. Nah, salah satunya warajulun ja'alallahu bidha'atahu, dan orang yang dijadikan itu tentang barang dagangannya, la yabi'u illa biyaminihi wa la yashtari illa biyaminihi, tidak beli, tidak kulaan kecuali dengan sumpah, dan juga tidak menjual kecuali dengan sumpah. Nah, itu kaitannya di hadis ini, gitu ya. Lalu kaitannya dengan bab apa? Sumpah dusta untuk melariskan dagangan masuk dalam al-yamin al-ghamus, gitu. Wa anil Hasan ibni Ubaidillah an-Nakhai an Sa'd ibni Ubaidah an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa fi lafdhin faqad asyraka. Isnaduhu ala syarti Muslim. Sanadnya sama dengan syarat kesahihan yang di dalam Sahih Muslim. Itu. Man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, faqad kafara wa fi lafdhin faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Apa maksudnya sumpah dengan menyebut nama selain Allah? Itu orang yang sumpah demi langit. Nah, itu sumpahnya tidak menyebut nama Allah tapi nama selain Allah. Nah, orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, gitu. Nah, maka dia sungguh telah kafir, sungguh telah musyrik, atau telah berbuat kekafiran dan berbuat kesyirikan. Nah, sebelum kita lanjutkan, sumpah sendiri itu apa? Sumpah itu definisinya ta'kidu syai'in bi dzikri mu'azzamin bi ahadi adawatil qasam. Sumpah itu menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan dengan redaksi sumpah. Berarti ada 3 penggal. Dikatakan sumpah jika menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan, redaksinya sumpah. Misalnya menguatkan, gitu, sedang berhadapan dengan orang, lalu yang dia ungkapkan dikuatkan dengan sumpah, tapi yang disebutkan itu Allahu Akbar. Sungguh saya katakan sebenar-benarnya Allahu Akbar. Allahu Akbar bukan sumpah. Kenapa? Karena redaksinya bukan redaksi sumpah. Jadi harus wallahi, bahasa Indonesia tidak apa-apa, beda bahasa, demi Allah. Nah, itu. Jadi demi Allah, menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan, menyebut Allah. Redaksinya redaksi sumpah. Kalimatnya atau susunan kalimatnya susunan kalimat sumpah. Nah, itu adalah sumpah. Lah, jika yang disebut, yang diagungkan itu selain Allah, berarti mengagungkan selain Allah, dan mengagungkan selain Allah itu kekufuran dan kesyirikan. Karena itu bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu berbuat kekufuran dan berbuat kesyirikan. Syirik besar atau syirik kecil? Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Bagaimana syirik besar dengan syirik kecil? Apabila yang bersumpah itu pikirannya hanya menguatkan. Lah, sumpah untuk menguatkan, tapi sumpahnya demi langit, saya tidak terlibat.
Nah, dan tidak ada pikiran dalam hatinya, dalam keyakinannya, dalam pikirannya, tidak ada pikiran mengagungkan langit sebagaimana mengagungkan Allah, atau mengagungkan langit dalam salah satu kekhususan Allah. Tidak ada pikiran gitu. Pikirannya sempurna hanya menguatkan, sumpah hanya menguatkan. Nah, maka itu syirik kecil. Itu syirik kecil. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang yang habis ditolong di dalam bahaya mematikan, orang yang ditolong dalam bahaya mematikan, setelah ditolong jadi selamat, terus mengatakan, wah, laulaka, seandainya tidak karena kamu sudah mati saya. Itu adalah syirik. Ya, syirik besar apa syirik kecil? Secara umum syirik kecil. Secara umum syirik kecil. Meskipun bisa jadi syirik besar. Kenapa secara umum syirik kecil? Karena secara umum orang yang ngomong seperti ini itu tidak berpikir bahwa dia yang menghidupkan, yang mematikan, tapi dia menolong sehingga tidak mati, gitu. Wah, kalau tidak ada kamu sudah mati saya, kan saya kebakar. Itu tadi kan kebakaran rumah, nggak bisa keluar. Kalau nggak ada kamu sudah mati saya. Itu. Nah, atau jatuh di kereta tidak bisa bangun, terus diangkat sama orang, kereta terus lewat. Wah, kalau nggak ada bapak sudah mati saya. Itu syirik. Nah, itu harus karena Allah. Atau kalau orang itu disebut karena Allah kemudian, tidak boleh dan. Kalau dan itu menunjukkan penyertaan, itu masih kesyirikan. Karena Allah kemudian karena Bapak, kemudian di sini kemudian pertolongan Bapak, tapi tingkatannya itu karena Allah dulu, kemudian pertolongan itu maknanya di dalam agama karena Allah, lalu Allah itu menyelamatkan dengan sebab perbuatannya Bapak tadi itu. Nah, itu syirik kecil. Sumpah juga kayak gitu. Sumpah bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Sumpah yang syirik besar seperti apa? Seperti orang jahiliyah bersumpah wallata wal uzza, demi Lata, demi Uzza. Lata dan Uzza adalah berhala yang disembah, dan Lata itu orang soleh yang sudah meninggal, dermawan, soleh dermawan meninggal, diagung-agungkan, akhirnya disembah. Nah, orang jahiliyah mengagungkan Lata, mengagungkan Uzza. Kalau sumpah wallata wal Uzza, demi Lata demi Uzza, nah, dikaitkan dengan keyakinannya. Kalau dia demi Lata, kenapa sumpahnya kok demi? Karena mengagungkan Lata. Nah, maka itu adalah syirik besar. Lah, kalau di zaman kita misalnya itu ada orang yang soleh sudah meninggal, diagung-agungkan, lalu sumpah dengan menyebut namanya, misalnya gitu, saya Junet misalnya gitu ya. Nah, demi, nah terus menyebutkan namanya. Nah, maka itu sumpah menyebut nama selain Allah. Kalau hatinya mengagungkan yang disebut itu, berarti itu syirik besar. Nah, kaitannya dengan bab sumpah dengan menyebut nama selain Allah syirik dan kafir, karena itu masuk di dalam sumpah yang dosa besar yang disebut dengan yamin al-ghamus. Wa qala sallallahu man halafa ala yaminin liyaqtata'a biha malam ri'in muslimin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang bersumpah dengan sumpahnya, dia bisa mendapatkan harta orang Islam. Maksudnya apa? Harta orang lain terus dia dapatkan. Kenapa kok dia berhasil dapat itu? Dengan sumpahnya tadi itu. Berselisih tentang harta, terus tidak ada saksi, terus demi Allah ini misalnya milik saya. Nah, akhirnya dia sudah bersumpah demi Allah, ya udah kalah gitu ya, atau dia ngalah gitu. Nah, orang yang bersumpah dengan sumpahnya ini gitu, yang tidak benar, dia mendapatkan harta orang. Nah, maka dia akan bertemu Allah di hari kiamat
dalam keadaan Allah murka kepadanya. Qila wa in kana syai'an yasiron, lalu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, meskipun yang didapatkan itu sangat kecil. Qala wa in kana qadhiban min araq, Rasulullah bersabda, meskipun hanya sepotong siwak, meskipun hanya sepotong siwak, kalau didapatkan dengan sumpah, demi Allah ini milik saya, padahal enggak, maka itu termasuk yaminul ghamus. Tinggal dua. Wa qala sallallahu dan Rasulullah SAW bersabda, man halafa faqala fi halifihi billata wal uzza. Ini yang tadi syirik besar, syirik kecil tadi itu ya. Siapa yang bersumpah demi Lata, demi Uzza, gitu, padahal dia sudah meninggalkan keberhalaannya. Maksudnya apa? Ini para sahabat yang sudah masuk Islam, gitu. Lalu dalam sumpahnya katut kebiasaan jahiliyah, demi Lata, demi Uzza, falyaqul, maka dia harus berkata la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah itu. Nah, lalu pemahamannya seperti apa? Sesungguhnya Wallata wal Uzza itu adalah sumpah yang menyebut nama selain Allah tadi, itu aslinya adalah syirik besar. Tapi kalau hatinya tidak hadir dalam arti tidak dalam rangka mengagungkan Lata dan Uzza lagi. Kenapa? Segala keberhalaan sudah dihancurkan yang ada di bawah kekuasaannya. Ternyata dia waktu sumpah masih Wallata wal Uzza. Loh, kamu mengagungkan Lata, enggak, sudah dihancurkan kok. Nah, berarti katut kebiasaan jahiliyah tidak sadar, gitu. Nah, maka dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Seandainya dia sadar bahwa Wallata wal Uzza dengan kesadaran mengagungkan selain Allah, sebagaimana orang-orang keyakinan orang-orang Syiah yang di Iran, ya, betul-betul mengagungkan imam-imam mereka meskipun sudah mati dan menyembahnya, dan itu kalau dengan sadar, maka la ilaha illallahnya adalah la ilaha illallah ikrar untuk masuk Islam. Nah, kalau masuk dalam syirik kecil cukup dengan la ilaha illallah, tapi kalau itu syirik besar yang membatalkan Islam, la ilaha illallah juga, tapi la ilaha illallahnya la ilaha illallah untuk masuk Islam kembali. Nah, itu. Wa kana minas sahabati man huwa haditsu ahdin bil halifi biha. Adapun hadis ini di antara sahabat ada yang baru masuk Islam, pemahamannya belum ada tentang sumpah. Adapun dari sisi keberhalaannya, begitu masuk Islam sudah ditinggal, kalau di bawah kekuasaannya dihancurkan. Seperti itu kebiasaan sahabat. Kalau dia masuk Islam, sekeluarga masuk Islam, di rumahnya ada berhala, dihancurkan. Bahkan ada yang jelas-jelas sambil berkata, dulu aku menyembahmu, menghinakan diri kepadamu, dan kamu sekarang adalah batu yang tidak bisa berbuat. Itu dihancurkan. Nah, jadi kayak gitu menunjukkan bahwa sahabat yang masuk Islam itu betul-betul meninggalkan kesyirikan. Lah kenapa kok sumpahnya Wallata wal Uzza? Nggak paham, karena masih baru. Ya. Farubbama sabaqahu lisanuhu, bahkan bisa jadi sabqul lisan. Sabqul lisan itu maunya ngomong A, ternyata keliru ngomong B. Nah, jadi tadi ngomong enggak, saya tadi ngomong gini, tapi yang didengar orang salah, seperti ya, itu disebut dengan sabqul lisan. Nama lainnya sabqul lisan, nah, inzilakul kalam. Nah, itu nama lain dari sabqul lisan, ya. Falyubadir biqaulihi la ilaha illallah. Kalau sadar, loh kok Wallata wal Uzza yang keluar gitu, maka hendaklah segera menghapus kesalahannya ini dengan mengucapkan la ilaha illallah. Terakhir, wani Nabi SAW qala, dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, la yahlifu abdun inda hadzal mimbari ala yaminin athimah walau ala siwakin radbin illa wajabat lahun nar. Rawahu Ahmad fi musnadihi. La yahlifu abdun inda hadzal mimbar.
Tidak ada seorang pun yang bersumpah di mimbar ini. Mimbar ini mimbar Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang bersumpah di mimbar ini gitu, ala yaminin athimah, sumpah yang dusta, walau ala siwakin rodbin, meskipun sumpahnya itu hanya karena siwak, hanya batang siwak. Siwak pendeknya sesikat gigi yang dipakai untuk siwak, untuk membersihkan gigi tanpa air, tanpa pasta gigi, itu adalah siwak gitu. Jadi siwak dengan sikat gigi itu tidak sama. Siwak itu artinya mutlak membersihkan gigi indal jumhur. Adapun inda madhabil imami Ahmad dikatakan siwak kalau kayunya juga pakai kayu siwak. Tapi jumhur enggak, siwak itu membersihkan gigi dengan apapun. Lah kalau sikat gigi di zaman kita itu beda dengan siwak. Kenapa? Karena pakai pasta dan pakai air. Adapun siwak itu tidak pakai pasta, tidak pakai air. Karena itu kalau Ramadan siwak itu sunnah, semakin sering melakukan sunnah, tapi sikat gigi itu makruh. Kenapa makruh? Karena orang yang puasa Ramadan tidak boleh kumur dalam-dalam, dan sikat gigi di zaman kita pakai pasta itu akan memastikan kumur dalam-dalam. Yang kedua itu memasukkan benda di mulut yang akhirnya menyegarkan ke dalam, itu kalau tidak ada hajat itu juga makruh. Dan dengan pasta gigi itu akhirnya membuat kayak gitu. Nah, makruhnya berarti dua hal, kumur mendalam dan memasukkan benda kayak gitu. Karena itu siwak dengan sikat gigi beda. Kenapa? Karena ada banyak yang berpemahaman siwak, sikat gigi ya siwak. Karena itu meskipun Ramadan sikat gigi tetap sunnah. Nah itu harus dibedakan. Nah, apakah tatkala sikat gigi sudah mengandung makna siwak? Jawabannya sekali ya. Sekali ya. Sekali sikat gigi sesungguhnya di waktu itu dia juga sudah siwak. Tapi sikat gigi itu Ramadan maupun bukan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah ya, itu sangat sering, bahkan di bulan Ramadan lebih dari 50 kali. Lah kalau sikat gigi disunahkan 50 kali gimana? Menunjukkan bahwa sikat gigi beda dengan siwak. Lah bagaimana? Mau masuk rumah siwak, mau baca Quran siwak, selesai siwak, habis diam lama siwak, setiap salam dari sholat siwak, setiap salam dari sholat, kalau mau sholat lagi salam terus berdiri sholat lagi siwak lagi, sudah pasti tidak cocok kalau diartikan sikat gigi. Nah itu. Nah, bagaimana siwak itu? Tadi itu kalau mazhab Imam Ahmad siwak itu harus pakai kayu siwak. Tapi kalau yang lain enggak, yang penting membersihkan gigi. Karena itu Syekh Utsaimin memberikan penjelasan kalau sedang tidak ada, terus ini digulung di jari gitu, terus dipakai membersihkan gigi luar, itu adalah siwak. Dan itu penting. Kenapa? Karena kalau Ramadan mau baca Quran, habis diam lama membaca Quran tidak akan enak. Tapi kalau habis disiwakin, utamanya dengan kayu siwak itu gigi akan jadi ringan, mulut akan jadi segar, digunakan untuk baca Quran atau untuk zikir menjadi enak. Nah karena itu disunahkan untuk siwak. Lah nggak ada kayu siwak, seadanya. Tisu di zaman sekarang tisu digulung terus digunakan. Nah nanti meskipun kesegarannya tidak segar siwak kita, nah tapi ringannya insya Allah masih didapat. Nah itu. Nah kembali ya, siapapun yang bersumpah dengan sumpah dusta di mimbar ini, di mimbar Rasulullah SAW, sumpah dusta meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak, pasti akan diadab di neraka.
Dan itu adalah yang pertama kaitannya dengan sumpah dusta, yang kedua keagungan mimbar Rasulullah SAW. Gitu. Sesungguhnya ini mimbar Rasulullah, maka apapun yang disandarkan atau dikaitkan dengan Rasulullah harus dimuliakan, harus dimuliakan. Oh itu istri Rasul, oh itu sahabat Rasul, oh itu apapun yang disandarkan kepada Rasul itu harus dimuliakan, bukan diagungkan yang menyekutukan Allah, tapi itu kenapa? Karena memuliakan yang dikaitkan dengan orang, memuliakan orangnya, merendahkan yang dikaitkan dengan orang, merendahkan orangnya. Nah jadi itu lah, di sini siapapun yang bersumpah dusta di mimbar ini, meskipun hanya untuk sebatang siwak, maka pasti dia akan itu diadab di neraka. Rawahu Ahmad fi musnadih, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Itu yang berkaitan dengan bab yamin al-ghamus, itu sumpah yang ghamus, sumpah dusta. Dan yang masuk di dalam sumpah ghamus adalah sumpah yang haram, gitu. Sumpah yang dengan sumpahnya yang dusta, nah untuk mendapatkan sesuatu yang haram, atau sumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tadi kita baca semuanya itu masuk di dalam pembahasan. Kalau di dalam kitab tauhid, sumpah itu dibagi tiga. Sumpah yang tidak dianggap, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT, itu hanyalah ja. Wallahi na'kul, demi Allah saya makan. Ayo makan. La wallahi, ndak demi Allah. Itu kemana? Ilal madrasati wallahi, ke madrasah wallahi. Wallahi itu katu terus dalam ucapannya. Itu sampai sekarang orang Arab masih banyak gitu. Nah itu disebut dengan yaminul lahu, sumpah yang lahja. Sumpah yang lahja itu bukan sumpah. Nah, bahkan Allah berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Tidak dianggap oleh Allah zahirnya lahja, tapi gitu, zahirnya sumpah tapi itu hanya lahja. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi sumpah yang dianggap oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah adalah sumpah yang dengan hati memang itu adalah sumpah. Itu nah, sumpah ada yang enggak dianggap. Sumpah yang kedua adalah sumpah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sumpah yang dilarang. Dan sumpah yang dilarang itu ada yang termasuk ghamus, dosa besar, bahkan bisa-bisa sampai kufur dan syirik gitu. Dan ada itu yang gampangannya tingkatannya dosa tapi di bawah itu. Kalau syirik tidak sampai syirik besar, kalau dosa tidak sampai dosa besar. Nah itu bagian tentang sumpah. Sumpah yang termasuk yaminul ghamus yang dosa besar adalah sumpah dengan menyebut nama selain Allah, sumpah syirik, atau sumpah dengan sumpah ini dia mendapatkan hak dan sesungguhnya itu adalah menzalimi orang lain dengan sumpahnya.